Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat fiddin, a'azinallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita yang mana kita sekarang sudah sampai pada pembahasan yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala al-mas'alatu tsaniyah al-haidatul mutaqatti'ah, yaitu haid yang terputus-putus. Baik, siapa yang baca? Sadaqallahul musannif rahimahullah. Al-mas'alatu tsaniyatu al-haidatu al-mutaqatti'atu. Zahaba Malik wa ashabuhu fil haid allati tanqati'u haidatuhu. وذلك بأن تحيض يوما أو يومين وتطهر يوما أو يومين إلى أنها تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض وتلغي أيام الطهر وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه وتصلي فإنها لا تدري لعل ذلك طهر. وإذا اجتمع لها من أيام الدم 15 يوما فهي مستحاضة وبهذا قال الشافعي. وروي عن مالك أيضا أنها تلفق أيام الدم وتعتبر بذلك أيام عادتها وإن ساوتها استظهرت ب3 أيام فإن انقطع الدم وإلا فهي مستحاضة. وجعل الأيام التي ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له فإنه لا تخلو تلك أيام أن يكون أيام الحيض أو أيام طهر. وإن كانت أيام الحيض فيجب أن تلفقها إلى أيام الدم. وإن كانت أيام الطهر فليس يجب أن يلفق أيام الدم إذ كان قد تخللها طهر والذي يجيء على أصوله أنها أيام الحيض لا أيام طهر إذ أقل الطهر عنده محدود وهو أكثر من اليوم واليومين فتدبر هذا فإنه بين إن شاء الله تعالى. والحق أن دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوما أو يومين ثم يعود حتى تنقضي أيام الحيض أو أيام النفاس كما تجري ساعة أو ساعتين من النهار ثم تنقطع. Baik, ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, yaitu tentang haid yang terputus-putus. Berkata muallif rahimahullahu taala, "Dhahaba Malikun wa ashabuhu fil haid allati tanqati'u haidatuha." Berpendapat Imam Malik dan juga ulama-ulama Malikiyah berkaitan dengan wanita haid yang haidnya itu terputus-putus. Baik, beliau menjelaskan bagaimana maksudnya itu apa? Tanqati'u. Ya, maksudnya tanqati'u itu mutaqatti, terputus-putus. Dan beliau menjelaskan wadzalika,
bagaimana maksudnya gambaran terputus-putus tersebut? Yaitu bi an tahidha yauman au yaumaini. Maksudnya gambaran haid terputus-putus itu adalah apa? Ada seorang wanita dia haid 1 hari atau dua hari, ya, sehari semalam ataupun 2 hari 2 malam. Kemudian watathuru yauman au yaumaini, dan setelah itu dia suci sehari ataupun dua hari. Ila an tajtami'a ayyamad dami, ya, ba'daha ila ba'din au tulghi ayyamit tuhri, ya, sampai apa? Dikumpulkan hari-hari keluarnya darah tersebut satu dengan yang lainnya, dan digugurkan hari-hari suci. Wa taghtasilu fi kulli yaumin tara fihi tuhra, ya, dan wanita tersebut atau wanita haid tersebut dia mandi pada setiap hari yang dia mendapatkan masa suci atau tidak mendapatkan haid yang keluar. Awwalu ma tarahu, di awal pertama kali dia melihat apa? Dia melihat darah haid. Wa tusalli, kemudian dia melakukan salat. Fa innaha la tadri la'alla dzalika tuhrun, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui, boleh jadi, ya, waktu suci tersebut atau waktu tidak keluarnya darah haid tersebut itu adalah waktu sucinya. Fa idza istama'a laha min ayyamid dami 15 yauman fahiya mustahadatun, dan apabila, ya, telah terkumpul bagi wanita tersebut daripada hari-hari haidnya, ya, sampai pada apa? 15 hari, fahiya mustahadatun, maka setelahnya itu adalah darah istihadah. Wa bihadzal qawli qala Syafi'i. Dengan pendapat ini berkata apa? Ini adalah juga pendapat daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian kita lanjutkan dulu, nanti setelah itu kita jelaskan ulang. Beliau mengatakan juga waruya an Malikin, juga diriwayatkan daripada Imam Malik, annaha, bahwasanya wanita haid tersebut tulaffiqu ayyamat dami, dia itu menggabungkan hari-hari keluarnya darah, wa ta'tabiru bidzalika ayyami atau ayyama adatiha, dan dia apa? Menjadikan patokan dengan apa? Hari-hari tersebut, hari keluarnya darah tersebut dengan hari-hari kebiasaan haidnya. Fa in sawatha, apabila, ya, hari-hari yang digabungkan daripada keluarnya darah yang terputus-putus tersebut itu sudah sama dengan hari kebiasaan haidnya dia, istadharat bi thalathati ayyamin, dia apa? Menambahkan 3 hari untuk lebih meyakinkan masa sucinya. Fa in qata'ad dama atau fa in qata'ad damu, apabila darahnya telah berhenti, wa illa fahiya mustahadatun, maka kalau jika tidak berhenti maka dia adalah darah istihadah. Baik. Ikhwan jemaat Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya jelaskan, antum paham apa yang dikatakan oleh muallif rahimahullah taala di sini? Paham? Dalam? Wahyu, antum paham? Ana suruh jelaskan, antum bisa jelaskan? Yuda, antum paham? Baik. Tulaffiq ayyamad dami. Baik. Perhatikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan pembahasan, ya, haid yang terputus-putus, ya, bagi seorang wanita, ya, tentunya ada kejadian seperti itu, ya. Ada wanita itu baru 1 hari haid, atau 1 hari 1 malam haid, atau mungkin lebih daripada itu, langsung berhenti haid, kemudian dia suci 1 hari 1 malam, ataupun apa? Lebih daripada 1 hari 1 malam, kadang 2 malam, ya. Setelah itu, ya, besoknya lagi dia haid lagi, ya, haid 1-2 hari, kemudian setelah itu apa? Dia suci lagi, ya, dia suci beberapa hari, 1-2 hari, kemudian haid lagi. Jadi apa? Haidnya itu tidak beraturan.
Taib, maka ini yang kita bahas sekarang ini. Apa yang harus dilakukan oleh wanita yang mendapatkan keadaan seperti yang kita sebutkan tadi. Taib. Maka di sana ada dua pendapat daripada para ulama berkaitan dengan keadaan haid yang terputus-putus bagi seorang wanita. Ada dua metode yang digunakan oleh para ulama. Pertama adalah metode talfiq. Ya. Kemudian kedua adalah metode as-sahbu. Ya. Yaitu tariqatul talfiq atau tariqatul sahbi. Baik. Apa itu tariqatul talfiq? Apa itu tariqatul sahb? Baik, tariqatul talfiq ya ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah metode yang mana ya mereka menggunakan dengan penghitungan hari keluarnya darah daripada seorang wanita. Ya. Taib, misalkan wanita dia haid, hari ini pertama kali dia haid. Taib. Maka kemudian apa? Ternyata baru 1 hari atau 2 hari lah, kita ambil 2 hari. Ternyata dia suci setelah 2 hari. Ya. Taib. Kemudian setelah dia suci, ya, tadi dia haid 2 hari, dia suci, mungkin 1 hari atau 2 hari, kemudian dia haid lagi. Maka metode talfiq ini kita mengumpulkan hari-hari masa haidnya dia. Kita hitung. Misalkan tadi ya, pertama 2 hari, kemudian dia suci 2 hari misalkan. Kemudian setelah itu lagi dia haid selama 2 hari atau 3 hari. Baik? Bisa dipahami? Berarti sudah berapa? 5 hari. Baik. Ya. Dan dihitung dia sampai batasan maksimal daripada masa haid. Adapun waktu-waktu sucinya dia tadi, maka itu jangan dimasukkan dalam hitungan masa haidnya wanita tadi. Jadi yang dihitung masa haidnya itu adalah waktu keluarnya darah saja. Ya, kita gugurkan waktu-waktu sucinya. Jadi kita tidak hitung waktu sucinya tadi. Antum paham sampai situ? Hah? Abu, antum paham? Baik. Berarti apa? Masa suci itu mereka adalah hukumi sebagai masa suci. Ya. Jadi dikumpulkan ya, hari yang pertama tadi 2 hari, kemudian dia suci, kemudian setelah itu mungkin dia haid lagi selama 5 hari. Berarti sudah berapa hari? 7 hari. Sampai kita hitung hari-hari masa haidnya itu, kemudian kita gabungkan. Ya, menjadi sampai batasan maksimal 15 hari. Berarti hari-hari sucinya dia itu digugurkan, tidak dihitung sebagai hari haid. Jadi kalau begitu apa? Dia tetap hari suci. Tapi itu mazhab talfiq. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh siapa? Oleh Imam Malik rahimahullahu taala dan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kemudian ya, mazhab kedua adalah mazhab as-sahb. Ya, yaitu apa? Menarik semua hari masa haidnya dia dan masa sucinya dia itu dijadikan satu. Ya, misalkan sekarang dia apa? Dia haid 2 hari. Kemudian setelah itu dia suci 3 hari. Misalkan setelah itu dia haid lagi 5 hari. Baik, ini digabungkan semua. Jadi dari masa haid dengan masa suci itu dijadikan satu, dihitung sebagai masa haidnya wanita tadi. Baik, antum paham di sini tadi? Baik, Alif, antum jelaskan kepada anda. Antum jelaskan. Malik rahimahullah taala. Yang dihitung itu adalah cuma hari-hari haidnya saja. Dan hari sucinya digugurkan, jangan dihitung sebagai hari haid. Kemudian digabungkan, ditotalkan semuanya. Ya. Sampai batasan maksimal. Baik. Kapan itu sampai batasan maksimal itu? Berarti setelahnya itu dia dihukumi sebagai darah istihadah. Baik. Itu metode talfiq.
Itu adalah metodenya Imam Ahmad dan Imam Malik rahimahullah taala. Tapi adapun Imam Syafi'i rahimahullah taala dan Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan metode as-sahab. Tapi maksudnya apa? Ya, dia dilihat daripada hari pertama dia haid. Baik. 2 hari dia haid, dia suci. 2 hari lagi dia suci. Baik. Masa suci itu tetap dikatakan, walaupun dia tidak keluar darah, tetap dikatakan waktu haid sampai batasan 15 hari dari awal keluar darah haid. Walaupun diselingi dengan apa? Dengan masa suci. Tetapi ya, mereka menghitung masa suci itu tetap dihukumi sebagai waktu haid. Sampai kapan? Batasan 15 hari. Tapi berarti apa? Berarti kayak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum lihat bedanya di mana? Bagi ulama yang mengatakan dalam mazhab Imam Ahmad berarti dan Imam Malik, ya, mengatakan metode talfik, bahwasanya yang dihitung cuma darah haidnya yang keluar, kemudian setelah itu dia suci, berarti waktu suci itu ketika tidak keluar darah, maka dia dihukumi sebagai tidak keluar darah. Dia tidak ada darah yang keluar. Darah, tapi saat itu wanita tersebut dihukumi suci. Berarti apa? Dia wajib melakukan sholat dan dia wajib berpuasa kalau dia berada di bulan suci Ramadan, dan dia halal baginya untuk melakukan hubungan suami istri. Karena kenapa? Karena dia saat itu dalam keadaan suci, tidak keluar darah haid. Baik. Adapun mazhab as-sahab, yaitu mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala dan Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan tidak. Bahwasanya masa suci tersebut, ya, yang menyelingi antara haid satu dengan haid yang lainnya, itu dihitung sebagai hari haid, walaupun tidak keluar darah. Ya, walaupun dia bersih daripada darah haid. Sehingga apa kalau begitu? Berarti dia tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh melakukan puasa pada bulan suci Ramadan, dan tidak boleh berhubungan suami istri. Tapi paham? Sampai kapan? Sampai batasan 15 hari maksimal maksimal daripada masa haid. Itu yang dilakukan oleh orang tersebut. Antum paham sampai sini? Ini dulu, beliau itu Abdul Razak dulu lebih dahulu. Apa? Tidak, semuanya. Bagaimana? Iya, ini yang ini. Tidak ada anunya. Kalau dia sudah punya kebiasaan itu. Orang yang seperti begini dia orang yang darah haidnya dia itu dia tidak teratur. Ada wanita seperti itu, ya. Tapi bisa jadi dia terjadi perubahan. Ada wanita mungkin kebiasaannya dia seperti begitu, tetapi ternyata ada suatu keadaan, ya, apalagi seperti mungkin sesuatu keadaan yang membuat dia berubah, ya, berubah siklus haidnya. Maka kita lihat gunakan seperti tadi. Misalkan biasanya dia 7 hari, tapi misalnya 7 hari. Ternyata ya, di suatu keadaan, ya, di suatu saat dia mendapatkan ternyata ada perubahan dalam siklus haidnya. Ya, dia mendapatkan saya lebih cepat 2 hari, baru 2 hari saya sudah ya, sudah berhenti haid. Tapi ternyata setelah itu setelah itu dia dapatkan suci lagi, kemudian dia haid lagi. Ya, bisa jadi ada perempuan seperti itu berubah siklus haidnya, atau memang dia dari awal seperti itu. Tapi apalagi sekarang, ya, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, dengan banyaknya bahan-bahan kimia, ya, yang dikonsumsi oleh para wanita, bisa jadi akan merubah. Biasanya ini seperti itu. Perhatikan, ya, ini biasanya seperti ini. Ini ketika pergi umroh. Ini banyak sekali kejadian seperti ini, ya. Banyak sekali kejadian seperti ini. Mereka minum obat penahan haid, ya, sehingga merubah siklus daripada haid mereka. Dan ini banyak sekali terjadi seperti itu. Baik. Antum paham sampai sini? Tidak jadi patokan, karena dia sudah ada perubahan daripada kebiasaannya. Iya, seperti contohnya ini adalah
haidnya mutaqatti, yaitu terputus-putus. Bisa jadi wanita itu terjadi perubahan dalam siklus haidnya. Baik. Antum paham sampai situ? Baik, sebentar ini itu satu riwayat daripada Imam Malik. Baik ya. Satu riwayat daripada Imam Malik. Imam Malik beliau, baik ya, pertanyaan antum coba antum lihat di situ. Ya, Imam Malik ada dua riwayat yang didatangkan oleh mu'allif dalam kitab ini. Ya, satu riwayat daripada Imam Malik, beliau tetap seperti yang tadi. Baik. Dia tetap talfiq, menggabungkan ya hari-hari keluarnya darah. Tapi kalau yang pendapat pertama tadi, dia mengambil aksarul haid. Ya, dihitung sampai batasan maksimal haid. Kalau ini digabungkan tapi bukan menghitung hitungan batasan maksimal, tetapi diambil daripada kebiasaan dia. Kebiasaannya berapa selama ini tuh? Haidnya dia berapa? Ya, 6 hari kah atau 7 hari kah? Taib, ambil kita 7 hari. Taib. Maka salah satu pendapat daripada Imam Malik, maka kita hitung jumlah hari keluarnya darah. Ya. Jumlah hari apa pada kebiasaan dia sebelumnya. Kalau misalkan kebiasaannya dia 7 hari keluar darahnya, maka ketika terjadi keadaan seperti ini, kita hitung, taib, sudah berapa hari keluar darahnya tersebut. Taib, sudah sampai 6 hari, taib, atau 7 hari kebiasaan dia. Ya. Kemudian kita tambah 3 hari untuk lebih memastikan. Berarti totalnya 10 hari. Taib, lebih daripada 10 hari maka sudah dihukumi sebagai darah istihadhah. Ya, kalau yang pertama tadi tidak, dia mengambil hitungan apa? Batasan maksimal haid. Lebih daripada itu dihukumi sebagai istihadhah. Tapi antum paham sampai sini? Sudah. Nah, dia qadha. Sama dengan pembahasan kita. Taib ya. Taib. Bagi ulama yang mengatakan apa? Bagi ulama yang mengatakan metode as-sahab, ya, menggabungkan semua hari keluarnya darah dan tidak keluarnya darah, tetap dihitung dia. Ya. Sampai batasan maksimal 15 hari. Kalau ternyata ya sampai lebih daripada 15 hari masih keluar darah, antum paham? Berarti dia dihukumi apa? Istihadhah. Tapi bagaimana dengan sholatnya yang dia tinggalkan tadi, Ustaz? Bagaimana dengan puasa yang dia tinggalkan tadi? Kalau puasa sudah jelas ya. Tapi sholatnya, maka dia mengqadha sholat yang dia tinggalkan tadi. Baik? Nah? Tidak, antum perhatikan ini keadaan, ya, keadaan mutaqatti. Ya, haidul mutaqatti itu keadaan yang dia terjadi perubahan pada siklus haidnya orang tersebut. Taib. Iya, ketika misalkan ada perempuan toh, dia haidnya biasanya 7 hari. Taib. Biasanya 7 hari. Taib. Ternyata ada perubahan pada siklus haidnya, terjadi seperti itu. Paham enggak maksudnya? Ya. Terjadi seperti tadi. Ternyata haidnya itu dia kok itu ada, ya, itu ada. Dan saya bilang biasanya terjadi itu ketika apa? Ketika orang pergi ibadah umroh, ya, siklus haidnya itu tidak teratur. Ya, berapa kali saya ketika pergi melakukan ibadah umroh, berapa kali jamaah itu bertanya, kok Ustaz, saya ini ya kemarin haid tapi sekarang kok sudah suci, apa yang saya harus lakukan? Baik, kemarin saya 2 hari ini saya haid, tapi hari ini ya, tidak ada lagi darah haid keluar. Ternyata ya, setelahnya besok lagi keluar lagi darah haid. Jadi tidak teratur darah haidnya. Tapi ini yang dibahas oleh para ulama kita. Tentunya keadaan ini ya keadaan yang jarang terjadi. Tapi bukan berarti tidak terjadi. Baik. Tidak, hari apanya? Yang mananya? 6. Dari awal berarti dia bukan darah apa? Bukan darah haid. Apanya? Kalau dari awal haid dinyatakan awal haid. Nah, kalau lebih daripada 15 hari, seperti pembahasan kita yang kemarin.
Seperti pembahasan kita yang kemarin, kalau sudah hitungannya lebih daripada batasan maksimal apa? Batasan maksimal apa? Haid, maka berarti dia istihadah. Baik, kita kembali pada apa yang dikatakan oleh Mu'allif rahimahullah taala. Baik. Antum sudah paham di sini ya? Baik. Kemudian kita bacakan apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Rushd, wa ja'lul ayyami. Beliau ini membantah pendapat daripada Malikiyah. Ya. Beliau membantah metode talfik yang disebutkan oleh Imam Malik ataupun Imam siapa? Imam Ahmad rahimahullah taala. Saya perhatikan sebelumnya itu dalil yang digunakan oleh Imam Malik dengan Imam Ahmad rahimahullah taala, ya, bahwasannya yang mereka gunakan adalah metode talfik. Maksudnya apa? Menggunakan hitungan hari keluarnya darah haid dan menggugurkan waktu masa suci. Maksudnya masa suci itu jangan dihitung sebagai waktu haid. Jadi kalau waktu suci dia sholat. Ya. Jadi bisa jadi ada wanita ya, selama 6 hari, selama 6 hari itu apa? Selama 6 hari bisa jadi dia 3 kali mandi, ya, mandi suci, gitu kan? Mandi taharah, dia bersuci. Bisa dipahami nggak? Jadi 2 hari dia haid, berhenti haidnya. Baik? Berhenti haidnya. Maka menurut pendapat daripada siapa? Imam Ahmad dan Imam Malik dan Imam Ahmad Allah taala, berarti dia harus mandi suci dan dia melakukan sholat. Baik, ternyata setelah 1 hari atau 2 hari dia suci tadi, dia haid lagi. Baik? Berarti dia berhenti dari sholatnya, jangan lagi lakukan sholat. Ternyata setelah apa? Ya, 2 hari ataupun 24 jam, ya, karena kita sebutkan batasan minimal yang disebutkan jumhur Imam Ahmad dan Imam Malik adalah apa? 24 jam batasan minimal haid. Baik? Ternyata 2 hari ataupun 1 hari setelah lewat 24 jam dia apa? Suci lagi. Baik. Ketika dia suci lagi berarti dia mandi lagi. Kemudian dia melakukan sholat ketika tidak keluar lagi darah. Tapi ternyata setelah suci 2 hari ataupun 1 hari 24 jam dia apa? Haid lagi. Berarti berhenti lagi. Paham di situ? Itu kalau mazhabnya siapa? Imam Ahmad dengan Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tidak. Ya. Maka apa? Semuanya hari dihitung sejak hari pertama dia haid dan hari sucinya dimasukkan sebagai hari haidnya. Sampai kapan? Sampai batasan maksimal haid. Perhatikan batasan maksimal haid berbeda lagi Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Antum kembali pada kaidah yang sebelumnya. Jadi batasan haid menurut Imam Syafi'i berapa? 15 hari. Imam Abu Hanifah berapa? 10 hari. Baik. Ya. Jadi kembali lagi pada apa? Kaidah yang kita sudah sebutkan berkaitan pendapat para ulama berkaitan masalah itu. Ini kan metode talfik ini kan mengumpulkan waktu haid dan suci. Apa waktu keluarnya darah? Bukankah setelah wanita itu haid kemudian suci ada masa? Baik, makanya jangan Anda saya baca dulu. Biarkan kita baca, gitu kan? Biar antum tahu di sini ininya. Baik, saya mau sebutkan saya dalilnya siapa? Dalil Imam Ahmad dan Imam Malik rahimahullah taala ketika mereka mengatakan bahwasanya apa? Ya, ketika wanita haid ya, 2 hari, kemudian setelah itu dia suci lagi, ya, kemudian dia haid lagi 2 hari lagi misalkan, maka tetap waktu sucinya itu dikatakan sebagai waktu sucinya, bukan dihitung sebagai waktu haidnya dia. Wajib dia melakukan ibadah, ya, sholat dan puasa lain-lain sebagainya. Baik, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Ya, wahai Muhammad, mereka pertanyakan kepadamu tentang haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah darah haid itu adalah adza. Baik, kotoran. Baik, perhatikan. Jadi ilahnya di situ adalah darah haid. Jadi ketika ada darah haid, adza muncul. Baik. Kotoran itu muncul. Ketika tidak ada darah haid, berarti paham enggak? Berarti tidak ada kotoran. Jadi ilahnya dia dihukumi sebagai darah haid itu adalah darah itu sendiri. Munculnya darah.
Paham nggak pendalilannya? Baik. Jadi apa? Kita lihat. Tadi dia haid 2 hari. Baik. Kita katakan dia itu haid karena kenapa? Ada darah. Ya. Baik. Setelah itu hilang darah. Baik. Berarti hilang kotoran tersebut. Berarti dia dihukumi suci. Jadi patokannya adalah apa? Adalah patokannya darah. Bukan hitungan masa haidnya dia. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan karena ini adalah waktu-waktu haidnya. Tapi kita bacakan apa yang disebutkan oleh para ulama kita. Tapi perhatikan apa yang beliau sebutkannya. Sudah paham di sini? Ahwatnya paham? Waruya an Malikin aidan. Tapi ini riwayat kedua daripada Imam Malik. Perhatikan tadi situ wa bihadzal qaul qala Syafi'i. Saya ulangi dari situ ya, perhatikan. Jadi wa bihadzal qaul qala Syafi'i itu salah satu riwayat daripada Imam Syafi'i rahimahullah taala sama dengan riwayat Imam Malik dan Imam Ahmad. Ya. Tetapi pendapat yang jadi patokan dalam mazhab Syafi'i itu adalah pendapat yang seperti dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Inilah yang utama daripada mazhab Syafi'i seperti pendapat daripada Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau mengatakan waruya an Malik aidan, dan diriwayatkan juga daripada Imam Malik annaha tulaffiqu ayyamad dam, bahwasanya wanita tersebut menggabungkan hari-hari keluarnya darah. Wa ta'tabiru bidzalika ayyama 'adatiha, dan yang dia jadi patokan untuk hitungan hari darah tersebut itu adalah kebiasaan masa haidnya. Baik. Fa in sawatha, apabila hari-hari keluarnya darah tersebut sudah sama dengan jumlah hari daripada kebiasaan haid dia, ya, bisa dipahami situ? Istadharat bi salasati ayyamin, maka dia tambah lagi dengan tiga hari. Seperti yang kita sudah sebutkan kemarin. Ya, seperti yang kita sudah sebutkan kemarin beberapa pendapat daripada Imam Malik, dan ini pendapat istadharat. Ini adalah pendapat yang ada cuma pada ulama Malikiyah. Ulama-ulama yang lain tidak berpendapat seperti itu. Baik ya. Mana dia? Fa in qata'ad damu, apabila darahnya telah keluar. Baik, berarti dia tadi Dia haid. Wa illa fa hiya mustahadah, dan jika tidak berarti dia tadi itu adalah mustahadah. Kemudian beliau mengatakan wa ja'alul ayyami allati la tura fiha ad-damu ghairu mu'tabaratun fil 'adadi la ma'na lahu. Tapi ini bantahan daripada Imam Ibnu Rushd, sanggahan Imam Ibnu Rushd kepada ulama Malikiyah. Dan beliau Imam Malik. Beliau pendapat ulama Malikiyah, tetapi beliau tidak sependapat dengan apa yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala dan juga Imam Ahmad rahimahullahu taala. Tapi beliau mengatakan wa ja'alul ayyamil lati la tara fiha ad-damu, ya, atau damma ghairu mu'tabaratun fil 'adadi la ma'na lahu, dan menjadikan hari-hari, ya, yang wanita tersebut tidak melihat pada hari-hari tersebut darah, ghairu mu'tabaratun fil 'adad, itu tidak dianggap fil 'adad dalam hitungan hari untuk haid, ya, fil 'adad itu adadul ayyam lil haid maksudnya. Itu kan? Betul? Kan Imam Malik tadi mengatakan kita hitung, yang kita hitung cuma waktu haid saja. Adapun waktu suci jangan digabungkan. Ini yang beliau maksudkan itu. Saya ulangi lagi. Ya. Adapun dan menjadikan hari-hari allati la tara fiha dam, ya, yang mana wanita tersebut tidak melihat darah pada hari-hari tersebut. Berarti waktu suci tadi ya kita sebutkan. Ya. Ghairu mu'tabaratin fil adad, itu tidak dianggap dalam hitungan hari masa haid, la ma'na lahu. Ya, itu tidak ada kebenarannya, tidak ada la ma'na lahu. Ya. Maksudnya apa? Bantahan kepada beliau itu tidak benar. Ya. Itu tidak tepat. Baik. Kenapa? Alasannya fa innahu la takhlu tilkal ayyami an takuna ayyama haidatin au ayyama tuhrin. Karena hari-hari suci tadi, ya, karena hari-hari suci tersebut la takhlu,
ya, tidak terlepas dari keadaan apakah dia itu ayyamu haid, ya, ada kemungkinan dia itu sebagai apa? Hari haid atau sebagai hari suci. Ada kemungkinan. Walaupun ya, hari-hari yang tadi tidak keluar darah, ya, dia itu tidak terlepas daripada dua kemungkinan. Apakah dia dikategorikan sebagai hari haid ataukah sebagai hari suci. Baik, perhatikan. Fa in kanat ayyama haidin. Baik. Apabila hari-hari suci tadi dia itu adalah hari haid, fayajibu an tulafiqaha ila ayyamid dam. Maka wajib untuk menggabungkan dengan hari keluarnya darah. Baik. Wa in kanat ayyama tuhrin, dan apabila hari-hari suci tadi yang tidak keluar darah maksudnya itu dia adalah memang betul hari suci, ya, falaisa yajibu an tulafiqa ayyamad dam, maka tidak wajib untuk kita gabungkan dengan apa? Dengan hari-hari keluarnya darah. Baik. Kita saling dulu. Wa in kana qad takhallala tuhrun, walaupun dia telah apa? Diselingi masa, ya, alasannya kenapa? Karena dia itu telah diselingi masa suci. Stop sampai situ. Maksudnya apa? Perhatikan, ya, sanggahan daripada Imam Ibn Rushd rahimahullahu taala. Beliau, ya, ketika mau menyanggah pendapat daripada ulama Malikiyah ataupun juga ulama Hanabilah, beliau mengatakan, ya, yang kita bahas ini adalah hari-hari suci. Hari-hari suci tersebut yang tidak keluar darah, ya, maka keadaan dia tidak terlepas daripada dua keadaan. Keadaan pertama, apakah dia, ya, itu dikatakan suci ataukah dia keadaan haid? Ada kemungkinan, ya, dua kemungkinan tersebut. Bisa dipahami sampai sini? Kalau dia anggaplah dia kita, ya, dikategorikan sebagai darah haid, berarti wajib digabungkan dengan hari-hari yang keluar darah. Bisa dipahami situ? Atau kemungkinan dia apa? Bukan hari haid, bukan haidnya dia, bukan masa haidnya, tapi dia masa sucinya. Kalau memang dia masa suci, ya, perhatikan, kalau memang dia masa suci, maka bagaimana hari-hari, perhatikan, hari-hari keluarnya darah tersebut kita gabungkan satu sama lain, sementara dia sudah diselingi dengan masa suci. Paham gak sampai sini maksudnya? Jadi dia bisa dibantah dia. Jadi tidak bisa tuh. Antum tadi katakan ini haid. Hari pertama 2 hari tadi haid, kemudian masa suci. Kemudian apa lagi? Haid lagi. Antum paham enggak? Berarti mazhab talfiq kalian menggabungkan antara hari yang pertama keluarnya darah haid, setelah itu, ya, momen kedua keluarnya darah haid kalian gabungkan, itu tidak tepat. Karena kenapa? Sudah ada masa suci yang diselingi antara 2 haid tadi. Bagaimana kalian mau menggabungkan? Ya. Sementara dia ini sudah melalui masa suci. Maka tidak tepat metode tersebut. Ini apa yang dikatakan oleh siapa? Imam Ibn Rushd. Maka beliau mengatakan, perhatikan, wallazi yaji'u ala usulihi, dan yang datang berdasarkan usulnya siapa? Imam Malik rahimahullahu taala, annaha ayyamu haidin la ayyama tuhrin. Bahwasanya masa-masa tersebut itu adalah apa? Adalah masa-masa haid. Maksudnya waktu tidak keluarnya darah itu dikategorikan sebagai waktu haid, walaupun tidak ada keluar darah. Ya. La ayyama tuhrin, tidak dikategorikan sebagai masa suci. Kenapa? Iz aqallu tuhri indahu mahdudun. Karena menurut Imam Malik ada batasan masa suci. Wa huwa aktsaru minal yaumi aw yaumain. Dan batasan masa suci menurut Imam Malik itu lebih daripada 1 ataupun 2 hari. Batasannya berapa? Yang kita sebutkan, yang nukilan diantaranya adalah 8 hari. Betul kan? Fatadabbar hadza fa innahu bayyinun insyaallah taala. Maka, ya, perhatikanlah masalah ini, renungilah masalah ini, maka sesungguhnya dia sangat jelas sekali insyaallah taala. Tapi perhatikan ya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Imam, ya, Ibnu Rushd mau membantah Imam Malik
dengan metode ataupun dengan usulnya Imam Malik berkaitan dengan haid. Bukankah Imam Malik rahimahullahu taala kemarin kita sudah bahas bahwasanya beliau memberikan batasan aqallu tuhri, betul kan? Batasan minimal masa suci dari satu haid ke haid yang lain. Betul? Berapa masa suci yang disebutkan Imam Malik? Banyak riwayat, berapa riwayat? Ada 15 hari, ada 10 hari, ada 8 hari. Kita ambil yang 8 hari. Baik. Berarti seharusnya berdasarkan kaidah beliau sendiri, ya, apabila ada seorang wanita, ya, dia haid. Baik kan? Dia haid dan menurut beliau, ya, tidak ada batasan minimal haid. Satu kali keluar sudah dikategorikan haid. Apalagi 2 hari. Baik. Dia sudah haid, berarti wanita tadi dihukumi sebagai wanita haid. Setelah itu dia suci. Maka batasan minimal masa suci seorang wanita haid menurut Imam Malik, ya, dari satu haid ke haid yang lainnya itu apa? Salah satu riwayat dari beliau mengatakan 8 hari. Berarti kalau ada wanita baru saja haid, kemudian dia haid lagi, ya, baru 5 hari selesai haid dia haid lagi, maka dalam usulnya Imam Malik berkaitan dengan apa? Dengan masalah haid itu bukan haid, itu adalah darah istihadah. Saya perhatikan teman, Allah Subhanahu wa taala, paham masalah ini? Anda paham? Baik, kita lanjutkan. Ya. Wal haqqu, dan beliau mengatakan, Imam Ibnu Rushd, yang benarnya adalah anna damal haid, bahwasanya darah haid wa damun nifas, dan juga darah nifas yajri thumma yanqati'u yawman aw yawmain. Dia itu keluar, mengalir, ya. Setelah itu terkadang terputus 1-2 hari. Ya, itu dia kebiasaan, ya. Bahwasanya kadang itu darah haidnya wanita ataupun darah nifasnya wanita, ya. Dia ketika keluar, ya, itu ada beberapa 1-2 hari itu kadang tidak keluar haid. Baik? Tidak keluar haid. Ya. Tsumma ya'udu, setelah itu dia haid lagi. Ya. Hatta tanqadi ayyamal haidi, sampai habis waktu-waktu atau hari-hari haidnya, au ayyamin nifas, sampai habis waktu-waktu nifasnya, kama tajri sa'atan au sa'ataini minan nahari tsumma yanqati. Ya. Sebagaimana terkadang darah haid itu keluar, ya, ataupun darah nifas itu keluar 1 jam ataupun 2 jam, setelah itu terputus, setelah itu kembali lagi. Maksudnya apa? Ya. Berarti ketika wanita haid, ya, kemudian setelah itu terputus darah haidnya, setelah itu dia apa? Dia haid lagi, maka tetap dikategorikan hari sucinya atau hari tidak keluarnya darah haid itu sebagai haid. Paham? Anda paham sampai sini? Tapi ikhwan rahmatullah subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan masalah ini wallahu alam bisawab. Pembahasan yang paling seperti yang kita sudah sebutkan, pembahasan yang paling sulit kita bahas itu adalah pembahasan haid. Masalah ini perempuan, ya, baru darah haidnya saja sudah sulit kita pahami, bagaimana lagi orangnya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, darah haidnya saja apa? Ya, pembahasan darah haidnya saja sudah sulit dipahami. Makanya hati-hati, Yud. Ya. Memang perempuan itu sulit dipahami. Ya. Karena ternyata pembahasan wanita itu paling sulit pembahasannya, ya. Apalagi berkaitan dengan masalah haidnya. Kadang kita bingung, yang mana ini, ya? Pembahasan haidnya saja kita bingung, apalagi orangnya. Tapi bisa dipahami, ya. Tapi ikhwan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masalah ini, ya. Apakah haidnya yang terputus-putus tadi, apakah haid yang terputus-putus tadi 2 hari haid ataupun 3 hari haid, ya, setelah itu terputus 2 hari suci, setelah itu habis begitu haid lagi, ya, kemudian setelah itu suci lagi, kemudian haid lagi. Maka apa yang harus dilakukan oleh wanita yang masalahnya kan di masa tidak keluarnya darah tersebut? Maka saya lebih condong pada pendapat yang disebutkan oleh siapa? Oleh Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, bahwasanya ketika terjadi kejadian seperti itu, walaupun memang dia masih masa-masa haidnya, ketika tidak keluar darah, maka berarti masa tidak keluarnya darah itu dia harus melakukan ibadah, ya. Dia melakukan sholat, ya, dan dia berpuasa dan halal baginya untuk melakukan hubungan
suami istri. Ya. Kenapa? Karena dalil daripada Al-Qur'an yang kita sebutkan tadi, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid." Wahai Muhammad, mereka mempertanyakan tentang haid, maka katakanlah bahwasanya haid itu adalah kotor. Maka tinggalkanlah apa? Wanita ketika masa haidnya. Jadi yang jadi patokan situ adalah apa? Adalah adanya munculnya darah haid. Ya. Bukan waktu masa haid dia. Walaupun misalkan sekarang memang tiba waktu masa haidnya dia, ya. Ini adalah waktunya dia haid. Dan kebiasaannya haidnya itu adalah apa? Kebiasaan haidnya itu adalah 6 hari. Misalkan, atau kita kasih lama sedikit lah, 8 hari. Ada wanita kebiasaan haidnya adalah 8 hari. Dan memang sekarang sudah bulannya. Dan memang sekarang sudah tiba waktunya. Ternyata ketika dia haid, baru 2 hari sudah berhenti. Ya. Baru 2 hari dia berhenti. Misalkan hari kedua waktu zuhur dia berhenti daripada haidnya, dia suci dan tidak melihat lagi ada haid darah yang keluar, maka kita katakan dia wajib melakukan sholat. Ya, dia wajib melakukan sholat dan halal baginya untuk melakukan hubungan suami istri kalau dia kalau dia tidak mendapatkan darah saat itu, ya. Dan juga halal baginya untuk berpuasa saat itu, ya. Karena kenapa? Tidak ada darah haid yang keluar saat itu. Dan menjadi larangan ketika kita melakukan sholat itu adalah ketika keluarnya darah haid. Ternyata setelah itu, ya, dia suci. Ya, 1 hari setelah itu dia suci lagi. Baik. Ketika dia suci lagi berarti tidak boleh lagi dia sholat karena keluar darah haid. Paham sini? Baik, Bapak Yud. Tapi kan itu dari itu bisa dibantah bahwasanya asal darah yang keluar dari bagian itu bukan darah haid. Ada 2. Tidak bisa. Istihad dan Tidak, antum membuat kaidah dari mana antum katakan darah asal daripada dia ini adalah waktu haidnya dia. tapi kan dia haid sudah suci. Kemudian dia haid yang kedua ini bisa jadi dikatakan istihad. Apa? Bisa jadi haid kedua di istihad bukan haid. Oh, yang darah keduanya dia apa? Yang momen kedua jadi haid dan seterusnya ada kemungkinan kan dia istihad bukan haid. Taib betul. Ya, jazakallah khair. Sekarang pertanyaannya kita. Sekarang kalau dilihat kan seperti yang kita sebutkan, ya. Bahwasanya apa? Darah istihadah memiliki ciri. Tapi dia didapatkan ciri-ciri darah itu adalah darah haid. Paham? Ya, seperti yang kita sebutkan bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabiah ketika menjelaskan tentang darah haid, bahwasanya darah haid itu adalah damul aswad yu'raf, dia itu darah hitam yang diketahui cirinya, ya. Tapi dan kita dapatkan ciri tersebut. Baik. Jadi ini pembahasan yang perhatikan ya, ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Betul apa yang antum katakan. Maka pembahasan ini kita lihat kembali lagi pada pada cirinya. Kalau memang ya ternyata ada wanita setelah setelah 2 hari dia haid, dia berhenti, kemudian dia keluar darah lagi, maka kita lihat daripada cirinya, ya. Kalau memang di situ kita dapatkan dia cirinya bukan darah haid, maka kita katakan itu darah istihadah. Kalau memang dia mendapatkan cirinya itu adalah darah haid, ya, daripada ciri-cirinya, maka kita katakan itu darah haid. Dan ini kembali kepada ini berkaitan dengan kaidah kita yang kemarin, ya. Ya, berkaitan dengan kaidah kita yang kemarin. Paham? Bukan kalau kita hukum asal darah yang itu ketika haid adalah darah haid. Baik. Jadi, karena masalahnya dia masih waktu haidnya dia, masih masa haidnya. Di situ ada korina. Seperti kita kemarin pembahasan kita mengatakan lebih daripada 16 hari, para ulama mengatakan dia itu adalah darah istihadah. Kenapa? Karena adanya korina untuk mengatakan itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Kenapa? Karena batasan maksimal darah haid 15 hari. Ketika 16 hari ini keluar, berarti ini korina menunjukkan bahwasanya itu bukan darah haid. Seperti ini juga tadi antum mengatakan, ya, kita ada korina. Apa korinanya? Ya, memang ini waktu haidnya dia.
Tidak. Tapi itu saya bilang tadi, ya. Antum kembalikan kepada tamis. Ya. Tapi paham? Iya. Al-adha. Terbantahkan, iya. Terbantahkan dengan apa yang kan adalah ilahnya kenapa kita diperintahkan untuk apa? Meninggalkan wanita. Ya, ketika dia haid karena haid itu. Karena darah haid. Kembali darah haidnya, iya. Tidak apa? Patokannya bukan masa, gitu kan? Bukan masa haidnya yang dihitungkan, tapi adalah darahnya yang keluar. Masa waktu darahnya yang keluar. Kalau keluar darah kita katakan itu haid. Baik. Dan saya lebih condong pada pendapat daripada ulama Syafi'iyah ataupun ulama Hanabilah ya dengan ulama Malikiyah. Baik. Ustaz, jika haid sampai 15 hari sampai ditandai dengan warna kuning, apakah sudah suci? Baik ya. Tapi perhatikan ya akhwat rahmatullah subhanahu wa taala, pembahasan kemarin kita batasan maksimal darah haid. Batasan maksimal darah haid. Ini jadi pembahasannya ini kita jelaskan dulu, kita tanyakan dulu kepada siapa yang mengalaminya. Kalau yang mengalaminya, yang bertanya ini adalah wanita yang sudah apa? Memiliki ya, siklus haid yang diketahui, maka yang menjadi patokan dia adalah mengambil kebiasaan haidnya. Baik. Kalau Imam Syafi'i mengatakan membedakan darah. Ya, tapi dia mengambil kebiasaan haidnya. Kalau kebiasaan haidnya adalah 6 hari, maka berarti yang lebih daripada 6 hari itu adalah dihukumi sebagai darah istihadah. Tapi bisa dipahami? Akhwatnya, jadi tidak tunggu sampai 15 hari. Tapi apa? Ya, mengambil kebiasaannya. Kebiasaannya berapa hari? 6 hari. Tapi biasanya saya pokoknya kisaran 6-7 hari. Ya, yang biasanya gitu berkisar 6, kadang 6, kadang 7, kadang 6, kadang 7. Atau anggaplah lebih lagi. Kadang Ustaz 6, 7 sampai 8. Tapi itu batasan maksimalnya. Tapi berarti yang diambil paling batasan maksimal daripada kebiasaan dia tadi, ya. Lebih daripada itu dia dihukumi sebagai darah istihadah. Tapi perhatikan ya ikhwan Allah subhanahu wa taala, pembahasan batasan maksimal haid ya. Itu bukan untuk apa? Orang yang sudah punya kebiasaan haid, tapi bagi apa tadi? Bagi wanita yang mubtada'ah, kita bisa gunakan pembahasan tersebut. Kemudian, apakah noda kuning itu sudah terhitung suci? Tapi noda kuning kemarin sudah ditanyakan dan sebenarnya kita akan bahas ya. Noda kuning ataupun yang coklat setelah keluarnya darah, maka kita lihat kalau dia masih dalam waktu haidnya seorang wanita, maka dia masih dihukumi sebagai darah haid. Ya, masih dihukumi sebagai darah haid kalau memang itu masih waktu haidnya dia. Ya, misalkan kebiasaan wanita tersebut haidnya dia apa? Seperti yang kita katakan tadi 7 hari dan ternyata ya sudah 5 hari sudah bersih dia dari haidnya, tetapi masih ada noda kuning ataupun kecoklatan, maka itu dihukumi masih sebagai darah haid. Ya, dan tidak boleh dia untuk melakukan ibadah solat saat itu. Baik. Ada lagi yang mau tanyakan? Terakhir. Ya, nah. Bukan masanya haid. Menyapuratakan. Tidak masuk dalam kategori tersebut. Jadi kalau anak lihat yang kuat pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah. Baik. Kenapa dari sudut pandang mana antum lebih condong kuatkan?
Taib, patokan masa haid, ya. Makanya ketika antum menjadikan patokan masa haid sebagai tolak ukur dia dihukumi haid, ya, misalkan seperti tadi masa haidnya perempuan itu 7 hari, ternyata 2 hari dia haid, setelah itu dia suci 2 hari lagi, setelah itu 2 haid lagi. Tapi pembahasannya, ya, antum tidak punya dalil untuk menentukan itu sebagai waktu haid. Dalilnya di mana? Kalau antum mengatakan masa haid, gitu kan? Ya. Sekarang masa haid, saya bilang, kalau hanya dalil sebagai adalah dilihat daripada ini masih dalam kategori masa haidnya. Cuma itu saja dalil antum. Ya. Argumentasi itu. Tapi dalilnya mana? Bahwasanya antum merujuk pada masa haid. Baik. Kalau ulama Syafi'i Malikiyah dan ulama Hanabila, mereka berdalil yang ada ayat Al-Qur'an. Karena patokannya di situ apa? Adalah darah. Bukan masa haidnya, tapi darah haid. Karena yang dihukumi sebagai adza itu adalah darah haid. Jadi patokannya adalah munculnya darah. Ketika darah muncul, nah kita katakan itu sebagai darah. Ya, dan memang cirinya darah haid, ya berarti kita katakan dia tidak boleh melakukan sholat karena itu adalah haid. Dan memang kalau kita tahu bahwasannya itu adalah darah haid. Ketika dia suci, bagaimana caranya kita mengatakan itu haid sementara tidak ada wujudnya? Ketika tidak keluar darah haid, bagaimana antum mengatakan hanya karena ini kan masih masa haid dia? Tapi sekarang datangkan dalil yang menunjukkan bahwasannya ya yang jadi patokan itu adalah masa haid. Paham enggak maksudnya? Antum paham? Iya, karena dia masih keluar, itulah. Karena dia keluar, ada yang keluar, tapi kan ini pembahasannya beda. Karena orang suci yang tidak keluar sama sekali. Wanita yang sudah suci tidak keluar bercak kuning, tidak keluar bercak hitam. Dia suci. Kalau jadi pembahasannya dia beda, gitu kan? Kalau yang ini kan yang wanita itu suci, tidak ada lagi bercak kuning, tidak ada lagi bercak coklat. Ya. Suci, bersih dia. Baik? Itu dia. Wallahu a'lam bishawab, ya. Sudah waktu sholat, nanti setelah ini antum bertanya lagi. Baik, subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, fadhal antum azan, setelah itu kita langsung sholat.